Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang tata tertib nahi mungkar. Ini tata tertib nahi mungkar. Pada pengajian sebelumnya telah kami bacakan penjelasan bahwa setiap kita yang ngaku beriman itu punya kewajiban pertama adalah mengajak kepada kebaikan. Istilah yang dipakai dalam Al-Quran, yad'una ilal khairi. Nah, kebaikan yang dimaksud dalam Al-Quran ini dalam tafsirnya yaitu iman dan amal soleh. Di pertama mengajak, kemudian yang kedua memerintah kebaikan. Di bahasa yang dipakai menggunakan kalimat amar ma'ruf. Jadi khair itu ya baik, ma'ruf juga baik, tapi beda pengertiannya ya. Jika khair tadi dimaknai iman dan amal soleh, maka ma'ruf itu kebaikan yang disukai oleh Allah dan juga disukai oleh hambanya. Di kebaikan yang disenangi oleh Allah dan disenangi oleh hambanya. Kebaikan yang dikenal. Itu amar ma'ruf. Bahasa yang dipakai juga bukan mengajak tapi memerintah. Kemudian baru yang ketiga, itulah nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran. Mungkar itu apa? Mungkar itu kebalikan ma'ruf. Jadi mungkar itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, juga tidak disukai oleh hambanya. Nah, itu harus dicegah. Jadi untuk kebaikan itu selain diajak, diperintahkan. Tetapi untuk kemungkaran itu harus dilarang. Artinya begini, dalam diri manusia itu ada potensi ma'ruf, ada potensi munkar. Tapi umumnya yang munkar itu lebih dominan daripada yang ma'ruf. Sehingga untuk yang munkar itu tidak usah diperintah, orang sudah munkar dengan sendirinya ya. Jadi kalau untuk kemungkaran tidak usah diperintah, orang sudah mungkar dengan sendirinya. Maka yang ada adalah larangan berbuat munkar, tidak ada perintah berbuat munkar. Tapi kalau kebaikan itu harus diajak, harus diperintahkan. Di dalam diri kita itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ini ada potensi baik, ada potensi buruk. Tapi umumnya lebih dominan potensi buruknya. Maka untuk keburukan harus dilarang. Karena tidak usah dilarang pun keburukan itu sudah terjadi. Sebaiknya kalau kebaikan itu harus diperintahkan. Nah, dalam melaksanakan tiga kewajiban tadi, seseorang juga harus menjalankan dengan tertib supaya hasil yang dimaksud. Nah, para pendahulu kita, para penyebar Islam di tanah Jawa dan Indonesia itu terkenal paling pandai ya, paling cerdas dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar ini dilakukan dengan penuh kasih sayang, dengan pendekatan kultural istilahnya itu. Sehingga tidak menimbulkan gejolak ya, tidak menimbulkan gejolak dan berhasil apa yang diinginkan. Sehingga prinsip yang dipakai itu gini, seperti orang nyari ikan, ikannya berhasil ditangkap tapi airnya tidak keruh. Itu pinternya orang nangkep ikan ya. Jadi ikannya berhasil ditangkap tapi airnya tidak keruh. Itu salah satunya dipancing ya. Nah, kalau tidak cerdas bisa jadi ikannya lari, airnya keruh. Udah bikin geger di masyarakat tapi tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar gagal. Ini akibat tidak mengikuti tata tertib ya. Akibat hanya modal semangat
tidak mengikuti tata tertib dalam amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat, tapi tujuannya malah tidak berhasil. Maka Nabi juga mengajarkan bagaimana caranya mencegah kemungkaran. Wal qiyamu bidzalika a'nil amra wan nahya la budda minhu. Bagi orang yang beriman, menegakkan 3 kewajiban tadi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan posisi masing-masing. Tapi yang jelas semua orang punya kewajiban yang sama untuk yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wala rusota fi tarkihi, dan tidak ada dispensasi untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap kita punya kewajiban, Pak. Karena nanti taruhannya itu dengan iman. Taruhannya itu dengan iman. Jadi kalau kita masih melaksanakan sekecil apapun, itu berarti kita masih diakui punya iman. Tapi kalau kita tidak melakukan sama sekali, dianggap tidak beriman, atau paling tidak imannya bohong, gitu loh. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi salah satu tolok ukur keberadaan iman dalam diri seseorang. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Man barang siapa ro'a yang melihat minkum dari kalian orang-orang yang beriman, melihat mungkaran satu kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah ia merubah kemungkaran itu diubah menjadi ma'ruf dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Nah, memahami hadis ini itu kalau enggak lewat pemahaman ulama ya bahaya. Hanya diterjemahkan apa adanya, rubahlah dengan tangannya. Akhirnya ketika melihat kemungkaran langsung diobrak-abrik, dipecahin, dihancurkan. Bukan itu. Itu pemaknaan yang ngawur itu. Bahwa makna tangan itu adalah kekuasaan. Ya, makna tangan itu adalah kekuasaan. Jadi ketika ada satu perbuatan mungkar yang dilakukan oleh masyarakat, bagi yang punya kuasa, hendaklah menggunakan kekuasaan itu untuk mencegahnya. Nah, siapa yang punya kuasa itu? Ya, kalau di negeri kita ya mulai dari presiden, ya, kemudian nanti di bawahnya ada menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah sampai RW. Itu adalah orang-orang yang punya otoritas untuk membuat peraturan mencegah kemungkaran. Ya, baik dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk undang-undang. Ya. Jadi untuk yang punya kekuasaan, punya wewenang, gunakanlah kekuasaanmu dan kewenanganmu untuk mencegah kemungkaran. Maka orang Islam juga harus ada yang jadi pejabat. Ya. Orang Islam harus ada yang jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya punya otoritas untuk bikin peraturan, bahkan undang-undang mencegah kemungkaran. Itu pertama, ya. Fa'ilam yastati, kalau kalian tidak mampu, tidak punya kewenangan, artinya kalian memang bukan pejabat, ya, bukan pejabat. Fabilisanihi, maka hendaklah kemungkaran itu kalian cegah dengan lesan kalian, dengan nasihat-nasihat kalian, dengan fatwa-fatwa kalian, dengan tausiah kalian. Ya. Jadi ada pembagian tugas. Ya. Jadi kalau dia seorang ulama, kiai, ustadz, itu tidak punya kewenangan bikin undang-undang, tidak punya kewenangan bikin peraturan. Ya. Bisanya apa? Menasehati, ya, membimbing, memberi masukan. Hanya sebatas itu. Ya, hanya sebatas itu. Tidak bisa kemudian ulama itu melakukan gerakan sendiri, itu nanti yang terjadi hukum rimba. Misalnya melihat kemungkaran terus dia langsung mengerahkan santrinya untuk ngerebek, itu tidak boleh itu.
itu nyalai aturan, ya, nyalai aturan. Dulu dalam pengajian Minhajul Abidin pernah saya ceritakan, ini pengalaman nyata dari kiai saya, salah satu pak kiai saya itu seorang pengasuh pesantren. Itu terutama kalau malam minggu atau malam Sabtu, sehabis ngajar santri di pesantren, selesai biasanya sekitar jam 10 atau setengah 11, itu kemudian beliau keluar bawa mobil sendiri. Kebetulan Pak Yai saya itu di antara kiai-kiai yang lain itu sudah punya mobil. Di saat yang lain belum punya mobil, sudah punya mobil. Mobilnya itu mobil sedan Fiat, ya, mobil kuno. Apa yang beliau lakukan? Beliau ngejak salah satu santri senior, ya, diajak ke Koramil, nah. Koramil, ya, atau ke Kapolsek, ya. Terus di sana nanya, ini yang piket berapa orang nih? Misalkan ada 3 orang atau 2 orang, yuk yang satu ikut saya. Nah, yang satu ikut saya. Jadi malah polisinya itu diajak naik mobil Pak Kiai saya, terus sama Pak Kiai saya ditunjukin, ini loh, ini tempat ini biasa dipakai untuk tongkrongan anak muda yang mereka tidak hanya sekedar nongkrong tapi mabuk-mabuk. Terus jalan lagi, ini di sini biasa kalau sore dipakai untuk sabung ayam. Ditunjukin, Pak, ini pakai perjudian dan seterusnya. Jadi Pak Kiai saya hanya sekedar menunjukkan, ya, sekedar menunjukkan. Nanti yang melakukan penggerebekan itu ya polisinya sendiri, sehingga tidak menyalahi aturan. Itu efektif, Pak, dengan cara seperti itu. Tidak menimbulkan gejolak tapi tujuannya berhasil. Nah, itu yang perlu ditiru, ya. Jangan hanya emosi, ya, nggak punya kewenangan ngerebek, ngerahkan santrinya, Allahu Akbar, hancurin, pecahin. Nah, itu kesannya jadi anarkis, ya. Jadi ada tata tertibnya. Kalau bukan pejabat tidak punya kewenangan men-sweeping, tidak punya kewenangan ngerebek, tidak punya kewenangan menangkap. Bisanya mengusulkan, menunjukkan kepada yang berwenang. Caranya begitu, ya. Sehingga tadi itu istilahnya ikannya berhasil ditangkap tapi airnya tidak keruh. Karena perlu teori, perlu tata tertib tadi itu. Nah, kemudian fa'ilam yastati, jika dia bukan seorang ulama, bukan seorang ilmuwan, dia nggak mampu untuk mencegah kemungkaran dengan lesannya, apa yang harus dia lakukan? Fabi qalbihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan yang ma'ruf melalui hati. Menggunakan hati maksudnya gimana? Ya paling tidak kamu jangan menyukai kemungkaran, ya, jangan melakukan kemungkaran. Ini berlaku untuk masyarakat awam, ya. Yang ketiga ini berlaku untuk masyarakat awam, pejabat bukan, ulama bukan, ya. Apa yang harus dilakukan untuk merubah agar kemungkaran berubah jadi ma'ruf? Ya dia jangan ikut-ikutan berbuat mungkar, ya, jangan ikut-ikutan berbuat mungkar. Wa dzalika aful iman, dan yang dimen itu maksudnya itu yang hanya dengan menggunakan akal, menggunakan hatinya, ingkar bil qalbi, ini termasuk selemah-lemahnya iman. Tapi masih punya iman, ya. Tapi kalau ingkar dengan hati saja tidak, itu berarti tidak ada iman walaupun ngakunya beriman, ya. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, laisa wara dzalika ya'nil inkara bil qalbi minal iman. Jadi dibalik ingkar dengan hati itu sudah tidak ada iman lagi. Jadi kalau sampai ingkar dengan hati aja tidak, berarti dia tidak beriman, imannya tidak diakui. Misqalu dzarratin, walaupun hanya sebesar seukuran zarrah. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, laisa minna malam yarham saghirona wa yuwaqqir kabirona wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Laisa minna, tidaklah termasuk golongan kami,
kata Rasulullah, man seseorang lam yarham, yang tidak menyayangi, saghirona pada yang kecil, yang lebih muda, wa yuwakir dan tidak menghormati, kabirona pada yang lebih besar atau yang lebih tua, wa ya'mur bil ma'ruf dan tidak memerintahkan yang ma'ruf, wa yanha 'anil munkari dan tidak mencegah yang mungkar. Jadi kalau di hadis pertama tadi, orang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar berarti dia tidak beriman. Nah, kalau di hadis yang kedua ini, dia tidak termasuk golongannya Nabi Muhammad. Jadi setiap orang Islam, setiap orang yang aku iman harus punya peran dan kepedulian dalam beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, seperti yang kemarin saya contohkan, yang paling kecil paling tidak itu kalau kita menjelang maghrib lihat anak masih keliaran, masih main bola, tidak ada salahnya kita nasihati agar segera pulang mandi kemudian sholat maghrib. Atau kalau misalkan di malam hari mestinya orang sudah pada tidur, dia masih tongkrongan di jalanan, di pinggir jalan terus ganggu ketenangan, boleh kita larang, boleh kita nasihati. Itu termasuk juga bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kemudian kita ini cuek, ya, nggak peduli, pokoknya ngurusi diri sendiri, itu nggak boleh seperti itu, ya, nggak boleh. Jadi setiap kita harus punya kepedulian terhadap lingkungan, sekecil apapun. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi zat nafsi yang jiwaku biyadi ada dalam genggamannya, litakmurunna, hendaklah kalian benar-benar memerintahkan bil ma'rufi dengan yang ma'ruf, walitanhawunna, dan hendaklah kalian benar-benar mencegah nganil munkari dari perbuatan mungkar, walitakhudunna, dan hendaklah kalian benar-benar mengambil, ya, hak kalian an yadidz zalimi, dari tangannya orang yang zalim. Jangan diam saja. Kalau dizalimi itu ya hendaknya kalian melakukan perlawanan. Auliya ba'asanna, atau kalau tidak kalian lakukan semua tadi, Allah akan mengutus, ya, auliyab asanallahu alaikum, atau Allah akan benar-benar mengutus alaikum pada kalian ikoban siksa min inti, dari sisinya. Di hadis yang ketiga ini Rasulullah bersabda diawali dengan sumpah. Sumpahnya walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Siapa? Allah. Sungguh hendaklah kalian benar-benar memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mengambil hak kalian yang dirampas oleh orang yang zalim. Kalau tiga hal ini tidak kalian lakukan, nanti Allah akan menurunkan pada kalian atau mengutus pada kalian siksa dari sisinya. Jadi kalau masyarakat sudah pada cuek, nggak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melihat kemungkaran ya diem saja, itu nanti Allah akan menurunkan bencana. Karena kalau orang sudah nggak peduli untuk mencegah kemungkaran, orang yang berbuat mungkar itu merasa nyaman, ya, merasa nyaman. Padahal kalau semua orang peduli, mereka juga tidak berani berbuat mungkar. Makanya kan sering kita saksikan banyak kejahatan di tempat ramai. Kenapa kok dia sampai berani nodong orang di tempat yang ramai? Karena umumnya orang cuek. Coba kalau mereka itu kompak sepakat melawan, nggak berani dia melakukan di tempat keramaian. Jadi akibat masyarakat sudah cuek, hanya ngurusi diri sendiri. Kalau ada kemungkaran diam, nggak mau nolong, nggak mau ambil resiko, akhirnya yang berbuat mungkar semakin berani. Itu satu penyebabnya. Yang kedua, kadang orang itu mikir begini, wah aku sendiri belum baik, ngapain memerintahkan yang baik? Itu juga pikiran yang salah, ya. Dulu sudah pernah kita bacakan bahwa walaupun kita sendiri belum bisa berbuat baik, tetap punya kewajiban untuk mengajak dan memerintahkan berbuat baik. Jangan mentang-mentang kita maling terus juga nggak berani mencegah
kalau ada maling, sama-sama maling, itu nanti yang terjadi adalah banyaknya kemungkaran. Kalau seseorang harus nunggu baik dulu baru mencegah kemungkaran. Ya, kalau sudah baik baru mencegah kemungkaran, ya akhirnya nanti dia nggak jadi baik, sementara kemungkaran semakin merajalela. Jadi sekali lagi ya, sekecil apapun kita harus punya kepedulian untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun kita sendiri belum bisa melakukan sepenuhnya, tetap dengan kita menasehati, dengan kita mencegah itu ada manfaatnya. Ya, dengan kita mencegah, dengan kita menasehati itu akan ada manfaatnya. Nah, kemudian idza habat wa qala alaihi salatu wasalam di hadis berikutnya, idza habat, bila telah takut sapa umatku, antakula untuk mengucapkan lidzalimi pada orang yang berbuat zalim, ya zalimu hai orang yang zalim, faqad tuwdi'a, maka sungguh telah pamitan minha dari umat. Maknanya wa makna dzalika faqad dhahaba khairuha wa dana halakuha. Kalau umat masyarakat sudah tidak berani mengatakan protes kepada orang yang zalim, maka itu tanda-tanda akan hilang kebaikan dan dekat kehancuran. Jadi harus tetap ada orang itu yang berani mencegah terjadinya kemungkaran, berani mengatakan dan memprotes orang-orang yang berbuat zalim. Jangan diam saja, ya, jangan diam saja. Kalau sudah diam saja karena berlebihan rasa takut, ya nanti kebaikan akan hilang, yang datang adalah kehancuran. Wala yakbalu, dan tidak akan menerima sapa Allah Ta'ala al-a'dzaro, berbagai macam alasan, al-baridata yang sering dikemukakan, alasan untuk tidak mencegah kemungkaran. Tadi itu salah satunya sering kita dengar itu, saya sendiri aja belum benar. Nunggu benernya terus kapan? Semua orang ngaku tidak benar, terus tidak ada yang berani mencegah. Nanti yang terjadi ya, ketidakbenaran itu semakin merata, semakin merata. Wa ta'alulatil al-kadzibata, dan alasan-alasan yang dusta, allati yata'alahu biha, yang sering digunakan untuk beralasan abna'u zamani, oleh orang yang hidup pada zaman tersebut. Jadi sudah diprediksi oleh para ulama bahwa di akhir zaman itu akan ada satu masa masyarakat itu cuek, enggak peduli dengan terjadinya kemungkaran yang ada di sekitarnya, sehingga dia tidak berani mencegahnya, tidak berani mengubahnya, diam saja. Alasannya macam-macam lah. Salah satunya tadi itu karena merasa dirinya belum baik. Kalau nunggu baiknya ya terus baru mengajak kebaikan, ya terus kapan? Ya, salah satu bentuk kebaikan itu adalah ketika kita berani mencegah kemungkaran, memerintahkan kebaikan. Itu salah satu bentuk kebaikan. Jadi sudah diprediksi oleh para ulama bahwa nanti akan ada masyarakat yang cuek, tidak mau mencegah kemungkaran, tidak memerintahkan yang ma'ruf dengan berbagai macam alasan. Fitarkil amri, dalam meninggalkan perintah bil ma'ruf dengan ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan meninggalkan mencegah yang mungkar. Wa dzalika kaqaulihim, yang dimana itu contohnya seperti ucapan mereka, innahu la yuqbalu minna mahma amarona au nahaina. Apa gunanya saya amar ma'ruf nahi mungkar, paling juga enggak diterima. Nah, padahal belum dilakukan, ya. Belum dilakukan sudah ngomong apa gunanya. Guna enggak guna, yang penting yang ngomong dulu, lakukan dulu. Karena memang yang diperintahkan oleh Allah itu usahanya kok, bukan hasilnya. Ya, itu yang perlu dicatat. Yang diperintahkan oleh Allah itu adalah usahanya, bukan hasilnya. Ya. Soal hasil itu memang kita harus perlu sabar nunggu proses, Pak. Ya, ini sekedar cerita. Dulu para ulama kita dalam berdakwah di negeri kita itu sabarnya luar biasa.
dari seorang penjahat yang kafir didakwai, itu targetnya tidak langsung kok semoga setelah saya dakwai dia langsung jadi orang soleh, tidak begitu. Pertama itu targetnya paling tidak setelah kita dakwai kemudian dia tidak memusuhi orang yang beriman dan tidak memusuhi orang yang beribadah. Itu target utamanya begitu. Ya, maka banyak terjadi mereka itu ya sudah ngaku Islam, sudah ngaku iman, tapi disuruh sholat masih males. Tapi kalau selama ini mereka membenci orang amal soleh, sekarang sudah tidak benci, walaupun dia belum melakukan. Itu sudah berhasil, itu tahap awal. Ya, jadi mereka sudah ngaku beriman, di KTP-nya juga sudah beragama Islam, walaupun belum jadi orang soleh, tapi dia sudah menyukai orang soleh. Terus nanti tahapan berikutnya, anaknya sudah mulai soleh, ya, walaupun bapaknya belum soleh, anaknya sudah mulai soleh, sudah dimulai disuruh sholat, disuruh ngaji, bisa baca Quran. Nanti cucunya sudah mulai dimasukkan ke pesantren, cicitnya udah jadi kiai, begitu caranya. Jadi sampai perlu ganti generasi, Pak. Dakwah yang berhasil dengan kuat itu yang prosesnya seperti itu, ya. Pertama bisa jadi kakeknya itu hanya sekedar dari tidak beriman jadi beriman walaupun belum soleh. Tapi nanti dia si kakek ini punya anak, ya, dia sudah mulai soleh, mulai rajin sholat, bisa baca Quran. Nanti punya cucu, tidak hanya bisa baca Quran, tapi di pesantren bisa baca kitab kuning dan lain-lain. Nanti cucunya lagi sudah bisa jadi kiai. Biasanya yang prosesnya seperti itu hasilnya lebih baik daripada yang instan. Misalkan dari selebritis terkenal, karena nggak laku langsung mustad. Ya, selebritis kan persaingannya juga sangat ketat. Karena nggak laku jadi bintang di sinetron, nggak laku jadi penyanyi, pindah jadi ustadz. Memang spontan langsung populer, tapi ndak awet. Wong ilmunya pas-pasan, fondasinya juga masih lemah. Nanti kalau ternyata ustadznya juga nggak laku, dia akan kembali ke sebelumnya, ke komunitas sebelumnya. Itu banyak terjadi seperti itu. Itu dakwah yang instan, hasilnya juga tidak permanen, ya, tidak permanen. Jadi banyak, Pak, dulu itu orang itu proses untuk jadi ustadz, jadi kiai itu sampai ganti 3 generasi atau 4 generasi. Gak tiba-tiba langsung jadi kiai, langsung jadi orang soleh. Jadi tahapan-tahapan dakwah itu sampai seperti itu. Jadi harus sabar, ya. Kalau toh bapaknya ndak iman, mudah-mudahan anaknya iman. Kalau anaknya sudah iman tapi belum soleh, mudah-mudahan nanti cucunya soleh. Usulnya soleh tapi belum alim, mudah-mudahan nanti cicitnya iman, soleh, alim, gitu. Itu dakwah itu begitu. Jadi jangan terus belum apa-apa, paling tidak ada gunanya, paling udah saya bilangin paling nggak ada manfaatnya, nggak diperhatikan. Jangan begitu. Diperhatikan atau tidak, ya, ada dampak langsung atau tidak, kewajiban kita adalah menyampaikan, ya, menyampaikan tugas. Maka ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar juga berangkatnya dari rasa kasih sayang, bukan dengan kebencian. Ini juga sering disalahgunakan, ya. Alasannya amar ma'ruf nahi mungkar tapi sebenarnya dia munculnya itu dari kebencian, dendam, ya. Benci dengan seseorang atau dengan kelompok, kemudian dia ketika kelompok yang dibenci itu melakukan kemungkaran, wah, dia semangat memberantasnya. Padahal semangatnya bukan semangat amar ma'ruf, itu semangat balas dendam. Ini juga harus diwaspadai yang model begitu, ya. Jadi seseorang tidak boleh beralasan, mengapa kamu kok diam saja? Karena sudah saya bilangin nggak ada respon. Nah, walaupun nggak ada respon, kita tetap nggak boleh diam. Nah, au innahu yahsulu lana biwasitatil amri wahni adzan. Atau bisa jadi alasan yang berikutnya, dia tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar karena kalau dia melakukannya dia akan dianiaya, karena memang dia bukan posisinya masih posisi yang lemah, ya. Kalau posisi yang masih lemah kan memang tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, yang bisa dilakukan adalah mengajak
Nah, wong posisinya masih lemah. Nabi dulu ketika masih lemah, ya sering anak buahnya dianiaya. Ya. Banyak pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad itu awal-awal masuk Islam dianiaya, tapi tidak berhenti berdakwah, tetap jalan. Ya, la nutikuhu, yang kami tidak kuat untuk menanggungnya. Ya. Dan memang Pak, ya kalau kalau ini mengajak kebaikan itu hampir tidak ada resiko. Tapi kalau mencegah kemungkaran pasti ada resiko, karena ada perlawanan. Orang diajak sholat, mau tidak mau dia tidak akan membantah. Tapi kalau orang sedang asik berjudi, bapak cegah, dia akan ngamuk. Nah, makanya kalau dakwah itu lebih mudah. Yang berat itu mencegah kemungkaran, karena mencegah kemungkaran itu ada resikonya. Maka harus pinter-pinternya yang mencegah. Bagaimana yang tadi itu prinsipnya, berhasil ikannya ditangkap tapi airnya tidak sampai keruh. Nah, perlu kesabaran, perlu strategi. Jadi sekali lagi intinya kami mengajak kita semua untuk punya kepedulian, mengajak kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan peran masing-masing. Minimal lah kita mulai dari keluarga terdekat kita, minimal ya, anak kita, cucu kita, saudara kita, nanti akan merembet tetangga kita, begitu seterusnya. Tapi yang penting jangan kemudian cuek. Itu tugasnya para ustadz, itu tugasnya para kiai. Tidak, semua orang punya kewajiban sesuai dengan posisinya masing-masing. Saya kira pagi ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an wa waladan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.